Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur malam hari ini kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang mendekat di dalam hadirat Tuhan. Sambil menunggu teman-teman kita yang lain untuk bergabung bersama-sama kita untuk berdoa, mari malam hari ini kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Tuhan sungguh baik kepada setiap kami. Kami rasakan Tuhan pertolongan demi pertolongan, penyertaan dan pembelaan Tuhan begitu nyata di dalam hidup ini. Malam hari ini, ketika kami masih diberikan kesempatan, kami rindu memakai hidup kami untuk menyembah, untuk berdoa kepada Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, menolong setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah Engkau menghiburkan. Yang kekurangan Tuhan memberkati kami. Kami sungguh percaya saat kami berdoa, saat kami menyembah, Engkau hadir dan Engkau melawat umat. Setiap kami Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh berharap kepada nama Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu tidak pernah habis di dalam hidup kami. Dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh tinggalkan semua kesibukan kami. Kami dapat fokus berdoa, kami dapat fokus menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih biarlah Engkau yang memimpin ibadah doa malam kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan malam hari ini, biarlah Tuhan menemukan hati yang sungguh-sungguh percaya atas setiap perkataan firman Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun, berkat Tuhan pasti tercurah atas setiap kita malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau beberapa waktu yang lalu kita merayakan Imlek, kemudian disambung dengan kemarin ada satu kebiasaan yaitu Valentine, ya, hari kasih sayang. Tetapi mari malam hari ini saya rindu membagikan tentang apa sih yang sebenarnya kasih yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kalau di dalam kebiasaan hari kasih sayang itu beberapa orang tukar hadiah atau memberikan hadiah, memberikan coklat, ya, semua yang manis-manis, ada yang kasih bunga, ada yang kasih kado hadiah buat yang dikasihi. Tetapi mari malam hari ini saya ingin kita belajar tentang kasih yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan, ya. Saya akan mulai dengan satu ilustrasi. Seorang ibu mempunyai 3 orang putra yang sangat dikasihinya, dan karena ibu ini sangat mengasihi anak-anaknya, mereka selalu datang ketika bermain. Mereka tiba-tiba datang kepada ibunya atau mamanya dan berkata, "Mama, wo Aini," katanya begitu. Kemudian yang kedua berkata, datang lagi mainannya ditaruh, kemudian bilang, "Mama, I love you," katanya begitu. Dan yang bungsu, ya, tiba-tiba datang mendekat, ya, kepingin disayang sama mamanya. Dan si bungsu ini berkata, "Mama, aku cinta sama mama." Nah, mereka bertumbuh bersama-sama sampai mereka menjadi seorang remaja. Dan satu kali ketika mamanya ini jatuh sakit, mamanya ini harus mengirimkan dokumen yang begitu penting yang harus dikirimkan pada saat itu juga ke kantor pos yang terdekat. Tiba-tiba sore itu hujan turun dengan derasnya. Kemudian mamanya atau ibunya ini panggil anaknya yang sulung dan berkata, "Nak, tolong, karena mama kurang enak badan, tolong kamu hantarkan dokumen mama ini ke kantor pos." Anak yang sulung yang berkata kepada mamanya selalu berkata, "Mama, wo Aini." Tiba-tiba sore itu karena hujan, wo Aininya berubah, "Ma, gak bisakah besok saja kirim dokumennya? Hari hujan, ya, nanti saya sakit kalau kirim dokumen mama, nanti flu, ya. Bukankah sekarang lagi hujan?" Kemudian mamanya memanggil anaknya yang kedua. Anaknya yang kedua yang selalu berkata, "Mama, I love you," itu dipanggil sama mamanya. "Nak, mama minta tolong, bisa nggak kamu bantu mama kirimkan dokumen ini ke kantor pos terdekat?" Kemudian si anak ini berkata, "Ma, memang aku sayang sama mama, tapi sore ini benar-benar PR-ku ini banyak, ya, harus aku kerjakan. Bisa nggak besok saja dikirim dokumennya?" Kemudian karena anak yang kedua, ya, tidak bisa mengantarkan dokumennya, mamanya panggil anak yang bungsu, ya, dipanggil anaknya, "Nak, bisa nggak kamu bantu mama kirimkan dokumen ini ke kantor pos?" Kemudian anaknya ini tanpa berkata apapun, dia yang selalu berkata, "Aku sayang sama mama," tetapi sore hari itu dia ambil jas hujannya, dia bawa payungnya, dia bawa tas supaya dokumen dari mamanya ini tidak kena air hujan. Berangkatlah si kecil ini menuju ke kantor pos. Bagi kita semua, dari ketiga anaknya ini, kira-kira siapakah yang sangat mengasihi ibunya atau mamanya? Tentunya kita akan berkata, "Oh,
si bungsu ini yang sangat mengasihi mamanya. Karena dia bukan saja berbicara, mengucapkan, aku sayang mama, aku mengasihi mama, tetapi dibarengi dengan satu tindakan untuk mengasihi ibunya. Ya, kasih itu bukan hanya sekedar mau enaknya saja. Kalau diberi bunga, diberi coklat, ya, dikasih hadiah-hadiah, itu berarti kita mengasihi seseorang. Tetapi menurut firman Tuhan, kasih itu membutuhkan satu pengorbanan, satu ketaatan, ya, dari setiap orang yang berkata mengasihi. Sekarang kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kasih yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Perikopnya di situ judulnya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua diawali dengan kata atau kata yang sama dengan ayat yang pertama tadi, yaitu sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga diulangi sekali lagi dengan kata yang sama, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tuhan mengatakan atau memberikan satu pelajaran buat kita, kasih yang tidak menuntut. Seringkali ketika kita mengasihi seseorang, kita minta balasannya. Kita ingin sesuatu daripada orang yang kita kasihi. Kita mempunyai motif di balik kasih yang kita berikan kepada seseorang. Bahkan seringkali kita kecewa ketika kita sudah mengasihi seseorang, tapi balasannya adalah hal-hal yang menyakiti hati kita. Ya, kita seringkali, bukankah seringkali yang menyakiti, yang cenderung membuat hati kita sakit atau membuat hati kita luka, bukankah orang-orang yang kita kasih yang ada di sekitar kita? Nah, malam hari ini kita belajar tentang kasih ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Kasih tanpa syarat, ya. Kasih yang diwarnai sekalipun aku akan mengasihi, sekalipun orang yang aku kasih tidak membalas kasih. Jadi kasih yang tidak menuntut, kasih yang membutuhkan pengorbanan, kasih yang membutuhkan ketaatan. Bagaimana dengan hidup kita, ya? Apakah kita sudah melakukan kasih yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini? Seringkali kita simpan kecewa, kita simpan sakit hati, kita simpan kemarahan karena kasih yang sudah kita berikan kepada orang yang kita kasih itu tanpa balasan. Ayat yang keempat lebih spesifik lagi, di situ dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya,
malam hari ini kita koreksi lagi kehidupan pribadi kita. Ya, bukan lagi kita mengoreksi orang lain, sudah tidak ada waktu. Tetapi biarlah kita mengoreksi kehidupan kita pribadi. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu hukum yang terutama, kasih kepada Tuhan. Dan kasih yang sama, yang equal dengan kasih kita kepada Tuhan adalah kita mengasihi sesama kita. Ya, mengasihi sesama kita, syaratnya tadi apa? Didasari oleh apa? Sekalipun, bukan kasih yang menuntut, tetapi kasih yang membutuhkan pengorbanan dari setiap kita. Mari malam hari ini, biarlah kasih Kristus itu tetap ada, tinggal di dalam hati kita. Mungkin malam hari ini kita mulai diingatkan, aku kok gak bisa mengasihi. Mengapa seseorang gak bisa mengasihi? Karena dia belum merasakan, belum berjumpa dengan sumber kasih itu. Siapakah sumber kasih itu? Yaitu Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Ya, meskipun kita banyak dosa, meskipun kita belum mengenal Dia, Dia mengasihi kita. 2000 tahun yang lalu Dia sudah merelakan nyawanya untuk setiap kita. Dia rindu tinggal bersama-sama dengan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, renungkan baik-baik firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kasih Kristus itu tinggal di dalam hidup kita. Kasih Allah, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menuntut balas, itu ada di dalam kehidupan kita. Malam hari ini jangan izinkan sakit hati, kecewa, atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ketika kita mengasihi dan orang itu tidak bisa membalas kasih kita. Izinkan kita menjadi alat untuk bisa mengasihi sesama kita, karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari pujikan pujian ini dengan segenap hati kita sebagai ungkapan dari doa kita malam hari. Ajarku mengerti kasih yang sejati, yang selalu memberi dan mau mengampuni, seperti kasih-Mu di dalam hidupku.
kita rindu seketika itu juga Tuhan menjawab doa-doa kita. Malam hari ini Tuhan ingatkan, bagian dari kasih itulah adalah hati yang sabar. Diwarnai dengan rendah hati. Kalau hari ini kau memiliki segala-galanya, mungkin kedudukanmu tinggi dan engkau bisa melakukan apa saja, sudahkah engkau miliki rendah hati seperti Tuhan Yesus? Dia dihina, dia dianiaya, padahal dia tidak melakukan dosa apapun, tetapi dia rela dicambuk, disiksa, jatuh tersungkur, diludahi, dikata-katai dengan hal yang buruk. Dia rela lakukan semuanya itu, Bapak Ibu. Tujuannya cuma satu, untuk mengasihi engkau dan saya. Dia rela jatuh tersungkur, tidak dihargai, bukan karena dia melakukan kesalahan atau kejahatan, tapi sungguh-sungguh dia rela melakukan, menanggung semuanya itu untuk engkau dan saya. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mengulurkan tangan, menolong sesama kita. Mungkin kita berkata, aku tidak punya harta yang banyak, tetapi ketika engkau mau memberikan hatimu, memberikan telingamu, memberikan bahumu untuk memeluk saudara-saudara yang sedang mengalami penderitaan, saya mau katakan, itulah kasih Kristus yang sejati. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mengasihi orang lain sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Malam hari ini jujur saya belum bisa mengasihi sesama seperti saya mengasihi diriku sendiri. Bagaimana dengan engkau? Mari kita minta kepada Tuhan, Sang Pemilik kasih itu, untuk mengajari, untuk menaruh kasih-Nya di dalam hidup kita. Mari sama-sama pujikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ajarku mengerti kasih yang sejati, yang selalu memberi
melimpah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kata-kata semata, tetapi sungguh-sungguh penuh di dalam hidupmu. Engkau menjadi alat untuk mengasihi sesama. Sembuhkan hati yang luka, memberikan perlindungan buat orang-orang yang lemah. Biar Engkau memeluk setiap kami, menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami, Tuhan. Haleluya. Hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, sekalipun tanpa balasan. Setiap hati yang luka, kasih yang tidak berbalas, kasih yang dibalas dengan kejahatan, dikhianati, yang tidak mendapatkan balasan dengan kebaikan. Malam hari ini aku berdoa untuk setiap hati yang luka. Aku berdoa, aku minta biar kasih-Mu Tuhan turun atas setiap pribadi yang mengalami luka di dalam hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hatimu biar disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih dari Tuhan Yesus malam hari ini. Izinkan Dia bekerja untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hatimu, yang sudah membuat hidupmu menderita, yang sudah membuat hidupmu susah. Kristus mengalir malam hari ini, karena kami sudah dikasih terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Dosa kami yang begitu banyak sudah diampuni, bahkan kami disayang, dikasih oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Oh Ramata Syandara Labara. Setiap kepahitan, luka yang begitu lama Engkau simpan, Engkau sembunyikan bertahun-tahun, malam hari ini buka hatimu, izinkan Roh Kudus yang melepaskan engkau, membalut setiap luka hati. Bahkan kalaupun hatimu begitu pahit, Tuhan sanggup memberikan hati yang baru, hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengasihi musuh-musuhmu, orang yang sudah menyakiti engkau bertahun-tahun lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Ramata Syanda Ramata Karala Parapata Syaka ya Rapata Karala Parapata Karala Kia Ramata Syanda Ramata Karala Parapata Sakara. Mari buka kedua tanganmu, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Biar Roh Kudusnya bekerja malam hari ini.
melewati setiap kesulitan hidup, melewati pergumulan yang berat, sehingga engkau tidak sempat lagi memperhatikan isi hatimu. Malam hari ini izinkan Dia yang mengoreksi. Irabata syandarala barabata karala, kiarabata syandarabata karala barabata shikarala barabata shikarabata karala. Mari Bapak Ibu jangan diam, katakan isi hatimu kepada Tuhan malam hari ini. Apa yang menjadi pergumulanmu, Dia tidak jauh, Dia ada di hatimu malam hari ini. Malam hari ini aku coba doa untuk orang-orang yang terbaring lemah. Malam hari ini orang-orang yang sakit, kau yang ada di rumah, di mana saja kau berada. Kami berdoa dari tempat ini, bersehati sepakat memanggil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melawat, memberikan kesembuhan buat setiap orang yang sakit malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kau sangat disayang, kau sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau sangat baik, Yesus. Haleluya. 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 Rabata syara raba rabata kara. Ya ramata syandara laba rabata kara rabata shikara laba rabata syandara laba rabata kara laba rabata. Tetap percayakan janji Tuhan. Bahkan di dalam setiap pergumulan Dia tahu apa yang sedang kau hadapi. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu rindu untuk menolong dan memberkati kita, Bapak Ibu. Mari jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Sikarabata syandara laba rabata kara laba rabata syara bata kara laba yase. Haleluya.
kondisi yang sulit daripada mempercayai Tuhan. Tetapi lihatlah kesetiaannya sampai hari ini. Kalau kita semua boleh ada sampai malam hari ini, bukankah semuanya itu karena kesetiaan dan pertolongan Tuhan? Dia begitu nyata bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan melalui hal-hal yang terkecil sekalipun. Dia ada dan menyapa setiap kita. Dia hidup, dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Mari jangan pernah mengeluh dengan sulitnya hidup ini. Percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan. Terus berdoa, tetap percaya. Tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong setiap kita. Ora mata syandara mata karala marapata shikarala marapata. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, sungguh Kau baik Tuhan, penolong yang setia, menampung setiap tetesan air mata, memeluk ketika kami merasakan ketakutan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Ramata Syandara, malam hari ini biar Roh Kudus yang melawat setiap kami yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, hal-hal yang tidak pernah terjadi di dalam hidup kami. Sekarang ini begitu nyata, tetapi kami tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kami.
percaya, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Hidupku padamu, angkat tanganmu, katakan, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku berserah, pegang seluruh hidupku, ku mengucapkan berkat atas negeriku, bangsaku, bangsa Indonesia. Diberkatilah tanah airku Indonesia, pemerintahanku diberkati Tuhan, seluruh penduduknya diberkati oleh Tuhan. Tuhan, aku berdoa malam hari ini untuk para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka boleh berada, yang Tuhan utus untuk melayani Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mencukupi setiap keperluan mereka sekecil apapun. Tuhan, Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para hamba-hambamu yang mengikuti acara doa malam Persekutuan PD Victory Family setiap hari Senin dan Kamis yang begitu setia. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Malam hari ini aku melepaskan berkat. Engkau diberkati oleh Tuhan, kesetiaanmu diperhitungkan oleh Tuhan. Oh, pergumulanmu, air matamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Malam hari ini tetap percaya bahwa Tuhan itu setia. Dia akan memberkati engkau, Dia akan mencukupi segala keperluanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, acara ini akan selesai dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kami semuanya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas setiap kami malam hari ini.
Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh keluargamu. Apa saja yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Hidupmu diberkati supaya engkau menjadi berkat bagi sesamamu. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Turun atas setiap kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.